Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Andrean, NPM 2113021079. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar kepramukaan. Kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pikir yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Romantika perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan, dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tapi hasilnya percuma saja karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dari jenjang keanggotaan dari dalam gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan siaga. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7-10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, perjuangan menyiagakan rakyat. Selanjutnya, jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang, yaitu usia 11-15 tahun. Dinamakan penggalang. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, jenjang keanggotaan pramuka adalah penegak, yaitu pramuka berusia 16-20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, di mana proses perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, jenjang keanggotaan adalah pandega, yaitu pramuka dengan usia 21 tahun sampai 25 tahun. Tegaknya Negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Untuk selanjutnya, pembina pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Penggolongan dan tingkatan tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka pun dapat dilandasi dengan kiasan dasar dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia itu. Tingkat kecakapan pramuka dapat dinyatakan tingkat SKU pramuka siaga terdiri atas mula, batu, dan tata. Dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan penataan yang baik. Tingkatan SKU pramuka penggalang terdiri atas ramu, rakit, dan terap. Pembangunan diawali dengan meramu bahan yang ada, kemudian dirakit atau disusun. Setelah itu baru diterapkan atau dipraktekkan. Tingkatan SKU pramuka penegak terdiri atas bantara dan laksana. Pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara-bantara atau ajudan pengawas dan kader.
pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral, yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Terus ada tingkatan SKU Pramuka Pandega. Setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu yang memandegani, mengelola, atau memanage pembangunan tersebut. Itulah contoh penerapan kiasan dasar pramuka yang diambilkan dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melaksanakan kiasan dasar haruslah menantang, menyenangkan, dan menarik bagi peserta didik. Namun juga harus memperhatikan usia, tradisi, dan kondisi psikologis anggota pramuka tersebut. Mungkin sekian dari saya yang menjelaskan tentang kiasan dasar kepramukaan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi di perkemahan, saling suka sama suka tapi tak tersampaikan.